Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratil mustaqim, wa yaj'alana minal muttaqin, wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bi haqqi sayyidil mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kepada segenap para habaib, para masyayikh, para ulama, para kiai, para ajaran yang sama kita cintai dan sama kita muliakan. Wabil khusus segenap pengurus daripada Masjid Ar-Rawdah yang kita cintai ini, masjid yang cukup bersejarah hewan, masjid yang menjadi pusat perjuangan umat Islam selama ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ahibati kiram, saya merasa sangat bahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini bisa bersilaturahim dengan semua masyarakat Purwakarta. Lebih dari 7 tahun saya tidak berjumpa dengan warga Purwakarta. Hari ini menjadi satu kebahagiaan tersendiri, dan di sini bisa bertemu orang-orang tua kita, Nabi Salim, Asegaf, dan ada keluarga besar Penjoban, begitu juga keluarga besar Bajri dan lain sebagainya. Tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat cinta kita kepada mereka semua. Mudah-mudahan insyaallah yaitu Masjid Rawdah ini senantiasa dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala pengurus serta jamaahnya senantiasa Allah melimpahkan rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Ibadah kiram, tadi kita sudah sama mendengarkan satu khutbah Jumat yang disampaikan oleh akhina al-fadil al-muhtaram al-mukarram al-ustaz Syahid Joban hafizahullah ta'ala wa barakatuh. Beliau menyampaikan khutbah tadi singkat, padat, ringkas, jelas, amanatnya untuk kita semua sesuai dengan wasiat takwa dalam khutbah Jumat agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar setiap khutbah Jumat. Itu di mana Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Di ayat yang lain Allah menyatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah semampu kamu. Dua ayat ini tidak kontradiktif. Dua ayat ini tidak berlawanan. Dua ayat ini, saudara, yang satu menjelaskan yang lain. Di mana dalam urusan-urusan yang wajib kita harus bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih. Tidak ada tawar-menawar. Dalam urusan yang haram, saudara, kita juga harus bertakwa kepada Allah. Tidak ada tawar-menawar, haqqa tuqatih. Jadi bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dalam melaksanakan kewajiban dan di dalam meninggalkan segala yang haram. Tidak ada tawar-menawar, mutlak. Sudah, yang wajib kerjakan, yang haram tinggalkan. Nah, itu yang dimaksud daripada ittaqullah haqqa tuqatih. Ada tawar-menawar, sebenar-benarnya takwa. Tapi dalam urusan yang sunnah, sudah laksanakan mastata'tum. Fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah
Allah semampu kamu, sesuai kemampuan kita. Jadi dalam hal yang sunnah jangan memaksakan diri. Kalau dalam hal yang wajib harus dipaksakan, sudah. Maka zaman yang penuh fitnah, zaman yang penuh persoalan yang membuat umat di mana tempat bingung, kacau, balau, saudara. Lalu bagaimana cara kita untuk bisa menjaga diri dari aneka ragam fitnah ini, saudara? Nabi pernah berpesan dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi mengatakan berpesan kepada umatnya, badiru bil a'mali fitan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, hai umat Islam, badiru bil a'mal, segeralah kamu melakukan aneka ragam amal soleh. Kerjakan. Untuk apa? Fitnah. Untuk kamu sekalian menghadapi aneka ragam fitnah. Jadi sejak 15 abad yang lalu Nabi sudah kasih tahu bagaimana untuk menghadapi fitnah. Nabi mengatakan badiru bil a'mal, segerakan untuk kamu banyak-banyak beramal soleh, lakukan taqarrub ilallah supaya kita mendapatkan perlindungan Allah dari aneka ragam godaan fitnah yang ada di sekitar kita, saudara. Fitnah yang bagaimana dikasih kabar oleh Nabi, fitanan kaqita'il lailil mudlim. Fitnah, saudara, tersebut bagaikan bagian malam yang gelap gulita. Yang untuk ilmu jangan ditunda, jangan sampai kita keduluan oleh fitnah-fitnah tersebut, saudara. Insya Allah kalau kita segerakan aneka ragam amal ibadah kita mendekatkan diri kepada Allah, Allah yang akan melindungi kita dari godaan-godaan tadi, saudara. Insya Allah. Nggak sampai di situ kata Nabi, kondisinya di zaman itu kata Nabi, saudara, apa beliau katakan? Ya biru binahu bi'ardun minad dunya. Orang-orang tadi yang pagi mukmin, sore kafir, malam mukmin, pagi kafir, apa sih yang dilakukan oleh dia? Ya bi'udina, dia jual agamanya, saudara, bi'ardun minad dunya, hanya untuk mendapat sedikit daripada kesenangan dunia, saudara. Dan gak peduli, saudara, pokoknya urusannya duit, harta, jabatan, kekuasaan, gak ada urusan agama. Agama dia bisa jual, agama dia bisa buang, yang penting dia dapat kesenangan dunia, saudara. Dan itu terjadi sekarang di zaman kita. Itu saya mau tanya, bahaya tidak? Bahaya tidak? Ini nggak boleh kita biarkan, kita semua bakal terjebak, anak cucu kita akan terjebak, saudara. Makanya laksanakan amanat Nabi. Bagaimana cara mengatasi ini semua? Badirul amal. Ayo segerakan kita beramal soleh. Ayo kita lagi, ayo kita bersatu. Jangan kalau kita berpecah belah dengan aneka ragam fitnah yang ada di sekitar kita, saudara. Nah, jadi ini hadis-hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nabi menyampaikannya sejak 15 abad yang lalu, dan sekarang kita mengalami langsung ada di hadapan kita, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, begitu melalui daripada silaturahim pada siang hari ini, saya ingin ajak semuanya, yuk badiru bil a'mal. Ayo kita segerakan segala amal ibadah kita. Jangan ditunda-tunda sholat kita, jangan ditunda-tunda amal baik kita, saudara. Apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan segera. Kerjakan segera segala kebajikan, agar kebajikan-kebajikan tadi menjadi penyebab kita mengetuk pintu rahmat Allah, sehingga Allah akan melindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Di hadis yang lain, saudara, Nabi juga mengabarkan kepada kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ta'ti al-nas sanawatun hadda'at. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, akan datang kepada umat manusia ini zaman tahun-tahun yang penuh tipuan, yang penuh kebohongan, yang penuh kepalsuan. Nabi yang sampaikan 15 abad yang lalu akan datang tahun-tahun yang isinya udah bohong, dusta, tipu, saudara. Nabi sudah kasih tahu itu, saudara, sanawatul khadda'at. Cirinya apa? Kita mau tahu yang Nabi maksud sanawat khadda'at, tahun yang penuh tipuan, tahun yang penuh kebohongan, tahun yang penuh kecurangan.
Bagaimana sih modelnya? Nabi mengatakan di tahun-tahun tersebut, saudara, yusaddaqu fihal kadzib, pendusta dipercaya, wa yukadzabu bihal shadiq, saudara, sementara orang yang jujur didustakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi yang kasih tahu akan datang tahun-tahun tipuan yang penuh kedustaan, penuh kebohongan, penuh kecurangan. Di zaman tersebut kata Nabi, orang yang suka berbohong dipercaya, orang yang jujur justru didustakan. Saudara, nggak sampai di situ, saudara, nggak sampai di situ. Wa yu'taman fiha, saudara, al-khain, pengkhianat dikasih amanat, disuruh mimpin, saudara. Sementara sebaliknya, saudara, yukhawwanu fihal amin, orang-orang yang amanat, orang-orang yang jujur justru dikhianati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, kalau mencuri, orang mencuri seekor kambing dari orang lain, saudara, itu dampaknya, saudara, cuma yang punya kambing saja yang rugi. Saudara, kan korupsi enggak, dia korupsi triliunan, gara-gara dia korupsi, saudara, banyak pabrik tutup. Kalau pabrik-pabrik tutup, puluhan ribu tenaga kerja berhenti di PHK, betul? Begitu puluhan ribu di PHK, cari kerja susah. Nah, begitu susah mau makan, dia ada akhirnya apa? Yang jadi begal, yang jadi rampok, yang jadi pembunuh, betul? Gara-gara apa? Gara-gara apa? Berarti korupsi itu bahaya tidak? Bahaya tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Tentu hukum mati, setuju? Sebuah hukuman yang luar biasa pada saat aksi 411 dan 212, sehingga Allah berikan kita kemenangan. Alhamdulillah. Bantu sampai dulu, kita tidak akan dapat pertolongan Allah, kita tidak akan dapat kemenangan. Bagi itu jazakumullah khairan jasa, luar biasa mengorbankan semua. Tidak dibayar, sudah datang ramai-ramai, apalagi dari Ciamis 10.000 jalan kaki. Jalan kaki, saudara. Nah, kita berharap ke depan, saudara, kita bisa bersatu seperti ini. Amin. Kira-kira kalau negeri kita ada yang ganggu, makin lama semakin hancur, terus kita harus ke jalan revolusi. Siap nggak tuh? Siap tidak? Siap tidak? Karena itu baik itu sama. Ayo mari semua kita segerakan dalam nama soleh, pegang kuat-kuat Al-Quran. Wa'tasimu ini kepada tafarruq, berpegang teguh kepada Allah, kepada hukum Allah, kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah. Jangan mau kita berpecah belah. Setuju? Setuju? Kita disamakan pada Al-Quran, sudah. Gara-gara Ahok meminta Al-Quran, umat Islam di mana-mana bersatu, betul? Betul? Siap bersatu lagi? Siap bersatu lagi? Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekian, mudah-mudahan amin. Allah kasih suara gerah, negaranya sukses dan berkah. Itu saja. Adani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.